kemuliaannya yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Oh, I will sing of the goodness of God. Halo saudara-saudara kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini firman Tuhan cukup menggelitik karena berjudul muliakan Tuhan dengan kejujuran. Kiranya firman ini menjadi berkat bagi kita semua, khususnya sahabat-sahabatku yang ada di kantor Bank Tabungan Negara. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Ya Allah, ya Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, hamba-Mu akan menyampaikan firman yang berjudul muliakan Tuhan dengan kejujuran. Jadilah firman itu merema dalam kehidupan kami siapapun yang mendengar. Dan hamba yang menyampaikan firman Tuhan diurapi dengan kuasa Roh Kudus. Nama Yesus dipermuliakan. Amin. Salam saudara-saudara sahabatku yang ada di BTN. Siapapun Anda, pada hari ini judulnya muliakan Tuhan dengan kejujuran. Memang agak berat mendengar judul ini. Awal saya menerima tema ini cukup berat, tapi ini memang yang diminta Tuhan. Ini memang menjadi kehendak Tuhan di era akhir zaman ini. Kita perlu mendengar firman Tuhan yang agak keras, yang agak menegur kita dan menasihati kita untuk muliakan Tuhan dengan kejujuran. Memang kata kejujuran ini menjadi suatu hal yang sangat mahal, ya, sangat langka, ya. Tetapi itu yang diperlukan oleh Tuhan, mencari orang-orang yang jujur. Apalagi memuliakan Tuhan dengan kejujuran, bukan dengan kemunafikan, dengan ketulusan, bukan dengan dusta. Muliakan Tuhan dengan kebenaran, bukan dengan kepalsuan. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabatku yang ada di BTN. Saya mengambil ayat firman Tuhan Mazmur 33, ayat 1, 2, dan 5 yang sebagai landasan firman Tuhan pada hari ini untuk bicara kata kejujuran. Bersorak-soraklah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Ia senang kepada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabatku yang ada di BTN pada hari ini, dikatakan bersorak-sorailah, bersukacitalah, memuji Tuhan, layak bagi orang jujur. Muliakan Tuhan dengan kejujuranmu, bukan dengan kepalsuanmu, bukan dengan kemunafikanmu, bukan dengan kebohonganmu. Itu yang diminta Tuhan. Dikatakan bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmur baginya dengan gambus 10 tali, dengan seperangkat alat pujian. Wah, luar biasa saudara. Kegirangan yang luar biasa bagi orang-orang yang jujur. Yang dikatakan ia senang, Tuhan senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Luar biasa. Tuhan senang dengan orang-orang yang melakukan keadilan dan hukumnya. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Luar biasa saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita muliakan Tuhan dengan kejujuran. Tapi persoalannya saudaraku, siapa yang dimaksud dengan orang jujur tersebut? Tadi saya katakan orang jujur dapat memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tapi persoalannya siapa yang dimaksud kategori orang jujur? Menurut firman Tuhan, Yesaya 33 ayat yang ke-15. Saya ulang, Yesaya 33 ayat yang ke-15.
Siapa yang dimaksud dengan orang yang jujur? Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya, supaya jangan menerima suap. Yang menutup telinganya, supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah. Yang menutup matanya, supaya jangan melihat kejahatan. Saudara kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sahabat itu di BTN. Ada 6 poin yang saya catat. Yang pertama, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ternyata orang yang jujur bukan sekedar dia tidak mencuri, tetapi dia juga harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan ada hukumnya. Tadi kan saya katakan, Tuhan senang melihat orang yang adil dan melakukan hukum. Jadi orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan, yang melakukan perintah Tuhan, perintah-perintahnya, bukan satu perintah, seluruh perintah Tuhan, kehendaknya, dan menjauhi larangannya. Itu yang disebut pertama tadi, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, yang disebut orang jujur. Yang kedua, berbicara jujur. Nah, ini dia. Tidak ada kebohongan dan tidak ada dusta. Ya, memang lidah ini tidak bertulang. Mudah sekali kita berbohong, mudah sekali kita berdusta. Ya, pada hari ini saya sebagai hamba Tuhan mengajak kita, sahabatku yang ada di BTN, mari kita untuk belajar, ya, berusaha minta Roh Kudus memampukan kita untuk tidak berkata dusta. Ya, biasa kalau laki-laki sedang merayu wanita kan kadang-kadang keluar bohongnya juga. Pada hari ini kita bicara kebenaran firman Tuhan tentunya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jauhkan dari kebohongan dan dusta. Yang ketiga adalah tidak memeras orang lain. Tidak memeras orang lain. Ya, dalam urusan tertentu, dalam perlakuan tertentu, ya supaya cepat urusannya, supaya beres urusannya, ya kalau mau di bawah meja, ya kita minta senilai sekian supaya urusannya panjang, supaya cepat maksudnya, yang tadinya dikerjakan 1 bulan, tapi karena kita minta, ya bisa dikerjakan dalam waktu seminggu. Seperti itu. Jauhkan dari kehidupan kita orang Kristen. Amin. Belajar tidak memeras orang lain. Bahwa tanggung jawab kita sebagai karyawan, sebagai pekerja, ya itu memang kita sudah digaji. Jangan memeras orang lain. Menolak suap. Ya, tadi dikatakan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap. Nah ini, mengebaskan. Menolak suap. Tolak suap. Ini kesaksian saya. Waktu saya dulu bekerja di pemerintahan, banyak orang yang mau memberikan maksudnya. Tapi saya tolak. Dan saya katakan saya sudah terima gaji, penghasilan dari instansi kantor saya. Dan saya hidup. Dan saya sudah berjanji pada saat saya masuk kerja untuk tidak menerima suap atau sogokan untuk melancarkan segala urusan. Apalagi saya waktu itu membawahi banyak bank-bank di Indonesia, termasuk BTN. Saya katakan saya tidak mau menerima suap. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Walaupun pada akhirnya saya tidak punya kekayaan yang mewah, rumah mewah, atau mobil mewah, atau simpanan. Tapi saya tetap hidup di dalam Tuhan. Itu yang penting. Hidup di dalam keselamatan Tuhan. Ya, untuk apa saya punya hidup mewah tetapi hasil menerima suap atau memeras? Itu tidak kekal. Lebih baik saya hidup jujur. Dan sampai hari ini, puji Tuhan, banyak yang pakai saya. Nah, itulah hasilnya kalau kita hidup di dalam kejujuran, tidak memeras, tidak menerima suap. Dan tentunya juga hidup di dalam kebenaran firman Tuhan dan
berbicara jujur, tidak dusta dan tidak bohong. Yang berikutnya, yang kelima, tidak ikut dalam rencana pembunuhan. Tidak ikut dalam rencana pembunuhan. Ya, kita tutup. Kalau ada orang mau, lebih baik kita tidak usah. Ya, saya tahu persis waktu zaman saya bekerja. Kalau ada orang yang tidak disukai, menjadi ganjal, mengganjal maksud saya dalam suatu urusan atau pekerjaan atau program atau proyek, ya orang itu disingkirkan. Ya pada zaman saya itu menyingkirkan itu bukan sekedar hanya pindah jabatan, kadang-kadang ya hilang tanpa jejak. Nah, itu tidak boleh. Tapi saya yakin teman-teman di BTN anak-anak Tuhan yang luar biasa. Katakan amin. Nah, yang terakhir, tidak terlibat kejahatan. Nah, ini yang penting. Tidak terlibat dalam kejahatan. Ya, saya berdoa supaya teman-teman yang ada, sahabat-sahabatku di BTN, jangan sampai terlibat kasus-kasus korupsi dan narkoba. Sungguh memalukan Tuhan kalau kita berstatus sebagai anak Tuhan, kita terlibat kejahatan. Tapi saya katakan ini penting. Karena apa? Kenapa saya sampaikan? Karena ada ayatnya, Yesaya 33 ayat 15. Dan ini terjadi juga. Dan kita tahu beberapa waktu yang lalu, dia sudah 2 kali kena sidang dan masuk penjara. Seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Kena kasus korupsi. Sungguh memalukan. Bukan hanya memalukan secara kekristenan, tapi Tuhan juga malu melihat hambanya seperti itu. Ya. Jadi saya ambil tadi Yesaya 33 ayat 15, saya ulang, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kategori jujur, berbicara jujur, tidak dusta, tidak memeras orang lain, menolak suap. Yang kelima, tidak ikut dalam rencana pembunuhan. Dan yang terakhir, tidak terlibat dalam kejahatan. Itulah kejujuran dalam tindak laku, perbuatan, mulut, dan hati. Itu yang disebut kejujuran. Tetapi tidak cukup pada saat itu saja. Yang diminta juga adalah jujur dalam persembahan, jujur dalam hartamu. Ini juga penting. Ya, jujur dalam hartamu. Bukan hanya diminta oleh KPK kita melaporkan harta kekayaan kita. Tapi juga kepada Tuhan. Kita perlu jujur dengan harta kita. Saya ambil dari Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku, kata Tuhan. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Memberikan persembahan syukur dengan jujur. Hari ini kita harus belajar bersyukur. Jika saudara baru dipulihkan, mendapat mujizat kesembuhan misalnya, berikan korban syukur pada Tuhan. Anakmu bisa sekolah, ya, sekarang masuk tahun ajaran baru, berikan korban syukur. Anakmu lulus, berikan korban syukur. Anakmu wisuda, berikan korban syukur. Engkau naik pangkat, berikan korban syukurmu. Ya, perlu itu. Sebagai kita orang beriman kepada Tuhan, Tuhan mau melihat apakah kita jujur dalam persembahan. Ya, Tuhan sudah berkati, tapi kita nggak mau jujur, kita nggak mau saksikan. Itu kan juga suatu kesaksian bahwa saya mendapat mujizat, saya naik pangkat, gaji saya naik misalnya, anak saya bisa wisuda, anak saya bisa menikah diberkati, anak saya bisa sekolah, anak saya bisa lulus. Atau kita terlepas dari kecelakaan misalnya, atau mara bahaya misalnya. Waktu itu juga harus memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Kita jujur dalam persembahan. Berapa yang kau dapat dari hasil gajimu? Berapa persepuluhan yang kau beri? Itu jujur juga. Jujur dalam persembahan. Yang berikutnya Amsal 3 ayat 9. Nah ini Amsal 3 ayat 9.
Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Saya ulang lagi. Muliakan Tuhan dengan hartamu. Wah, luar biasa. Dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Jujur dengan hartamu. Tadi persembahan. Jujur dengan persembahan. Sekarang jujur dengan harta. Kita perlu muliakan Tuhan dengan harta. Ya, saya sebagai hamba Tuhan juga sedih. Sedih pada hari ini. Saya pernah pulang ke Sumatera. Saya orang Sumatera. Di mana gereja berlantai tanah. Tapi sebelahnya kuburannya. Waduh. Itu di atas 1 miliar lebih. Ya. Menghormati orang tua bukan pada saat sudah mati. Menghormati orang tua pada saat masih hidup. Nenek moyang kita. Boleh kita bikin monumen. Boleh nggak Pak Pendeta? Boleh. Tapi juga kita perhatikan jujur dengan harta kita. Ya, kadang-kadang saya juga singgung kepada umat. Ya, kalau kau bikin pesta perkawinan, habis berapa banyak? Kalau hari ini mungkin ratusan juta. Pertanyaannya, kau sudah muliakan Tuhan dengan hartamu? Sudah berapa banyak kau berikan kepada rumah Tuhan? Ke hamba Tuhan? Nah, ini perlu kita perhatikan. Sudah muliakan Tuhan dengan harta. Dikatakan tadi dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Kadang-kadang ya saya sebagai hamba Tuhan mengalami banyak hal. Ujian iman. Banyak orang bilang kepada saya, Pak Pendeta, saya sering doakan, Pak Pendeta kalau ini berhasil proyek ini, pekerjaan ini berhasil, waduh, persepuluhannya saya akan berikan kepada Pak Pendeta untuk bangun gereja. Wah, luar biasa. Ada yang janji bangun gereja, belikan ruko, kasih mobil, dan segala macam hal. Ya, tapi alhasil setelah didoakan, setelah berhasil proyeknya, berhasil usahanya, pekerjaannya luar biasa, lupa tuh dengan janjinya, lupa dengan nazarnya. Apakah disebut orang jujur? Pasti dia berkata dusta. Ingat kisah para rasul 5, Anania Safira. Bagaimana dia mati di depan Rasul Petrus. Dia katakan, wah saya mau menjual tanah saya, 100% saya akan berikan di depan kaki Rasul. Tapi nyatanya nggak sampai 100% dia berikan. Dan dia berbohong. Pada Petrus bilang, kalau kau nggak ikhlas 100%, kau bisa kau berikan hanya berapa persen sesuai dengan keikhlasanmu. Dan Tuhan tidak menuntut ketulusan dan keikhlasan. Terakhirnya mati. Ini mau menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kejujuran dengan harta itu sangat penting. Bukan hanya sikap tidak laku mulut dan hati yang tadi saya katakan dari Yesaya 33. Tetapi juga perlu dari Mazmur 50 ayat 23 dan Amsal 3 ayat 9. Diperlukan orang yang jujur dalam persembahan dan jujur dengan hartanya. Yang terakhir, panggilan. Renungan pada saat ini. Setelah khotbah tadi saya sampaikan. Jadilah orang yang berlaku jujur dalam tindakan, mulut, dan hati. Jadilah orang yang jujur dalam tindakan, mulut, dan hati. Ada 6 poin tadi saya katakan dalam Yesaya 33. Yaitu, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Bicara jujur, tidak memeras orang lain, menolak suap, tidak ikut dalam rencana pembunuhan, dan tidak terlibat kejahatan. Saya yakin sahabat-sahabat Tuhan yang ada di BTN pasti orang-orang jujur. Yang berikutnya panggilan jujur dalam hartamu. Ini penting sekali. Jujur dalam hartamu, jujur dalam persembahan. Itu penting sekali. Harta tidak dibawa mati, saudara. Mari kita menyerahkan hidup kita dan harta kita. Kasihlah Tuhan dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu. Ya, kekuatan itu bukan sekedar badanmu saja, fisikmu saja. Kekuatan juga harta. Itu artinya sesungguhnya. Jadi, mari kita jujur dengan harta. Ya, bukan hanya untuk KPK saja. Ya, tetapi juga jujur dengan harta.
untuk bagaimana kepada Tuhan mempersembahkan persepuluhan, persembahan syukur, ya, setulus ikhlas. Dan dengan kejujuran kita sudah memuliakan Tuhan karena sudah berlaku adil. Ya dong, kita melakukan itu karena sudah adil. Tuhan memberkati kita, Tuhan melindungi kita, Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita, dan kita perlu berlaku adil. Adil dalam perlakuan kita, mulut hati kita, adil dalam harta kita. Itu juga perlu. Ya, kejujuran, muliakan Tuhan dengan kejujuran dan berlaku adil. Yang terakhir, ini yang penting, tidak ada kepalsuan untuk bersukacita kepada Tuhan. Mari kita muliakan Tuhan dengan sukacita. Tadi saya katakan dengan kejujuran. Jangan dengan kepalsuan. Jangan dengan kemunafikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua yang mendengar firman Tuhan, khususnya sahabat-sahabatku yang ada di BTN. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan sudah purna. Biarlah Tuhan terus beracara menjadi rema dalam firman Tuhan ini kepada kami, sahabat-sahabat khusus kami yang ada di BTN. Biarlah mereka diberkati, memuliakan Tuhan dengan kejujuran, dengan tindakan mulut dan hati. Begitu juga jujur dalam persembahan dan jujur dalam harta mereka. Dan mereka boleh bersukacita dengan kejujuran, bukan dengan kepalsuan, bukan dengan kepanikan. Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Yang ku